Yang tuan rumah itu bisa berdua lagi ya. Mana? Tapi pakai sendal, maaf ya Bapak. Saya lagi sakit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua, itu yang paling penting. Yang saya hormati Waketum Pak Ahmad Sucipto. Yang saya hormati juga seluruh jajaran pengurus Sekjen dan seluruh jajaran pengurus Kopabri beserta ibu-ibu. Kemudian yang saya hormati Pak Mustafa, Pak Togar dan Pak Dar ya, Sekjen ini dari pengurus IKA. Ya, terima kasih untuk sudah bisa hadir ya. Dan hadirin hadirat yang berbahagia. Ya, hari ini sengaja saya adakan acara seperti ini karena memang sudah 3 tahun saya di budaya ini tidak pernah merayakan hari halal bihalal, tidak pernah menyelenggarakan halal bihalal. Ya, padahal kita banyak kawan, banyak organisasi yang kita berkecimpung juga banyak. Maka kami memutuskan untuk tahun ini kita harus adakan hari ini dengan Kopabri dan sebagian dari pengurus IKAL. Sebetulnya saya maunya juga sama IKAL nanti ya, tapi nanti deh ya, kalau hajat sudah selesai ya, bagus ya. Kemudian nanti ada acara tanggal 8 kami akan adakan acara ini lifting-liftingan ya. Liftingnya Pak Rujuan 68 beserta ibu-ibu dan warakawuli. Itu tanggal 8, terus tanggal 9 nanti kami akan adakan acara dengan keluarga besar binaan kita seperti Paguyuban Citra, kemudian PASKI, Persatuan Artis Seniman Komedi Indonesia, karena saya ketua pembinanya. Kemudian GAS, Gabungan Artis Seniman Sunda, karena saya ketua Dewan Pembina juga. Kemudian dari Pancasila, Universitas Pancasila, dan Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Ya. Jadi tanggal 9 kita akan kumpul. Ya. Itulah kira-kira kegiatan refund saya, karena memang sudah 3 tahun saya tidak pernah aktif dalam halal bihalal. Jadi saya terima kasih atas kehadiran ibu bapak sekalian pada hari ini, dan insya Allah nanti untuk IKAL Pak Mus ya nanti deh habis gawe itu ya. Yang penting mudahnya harus berjalan dengan aman, lancar, tertib ya. Bagi seluruh ini kepada Kopabri dulu ya, dan keluarga besar Kopabri. Nanti Linda kalau sama ibu-ibu ada langsung gak usah. Jadi kepada rekan-rekan Kopabri, termasuk jagain Kopabri ya, para purnawirawan. Sebetulnya makna dari Idul Fitri ini kan kita kembali ke fitrah, kita saling memaafkan. Jadi setelah kita memperingati Idul Fitri ini, tentunya kita harapkan semuanya menjadi teduh, semuanya menjadi damai gitu, dan itu harapan kita semua. Tetapi pada kenyataannya kok saya melihat kok malah makin seru. Ini aneh. Nah oleh karenanya mungkin ini kepada seluruh anggota Kopabri, Inkopabri dan purnawirawan sebetulnya ya. Nanti saya akan komunikasi dengan PPAD, PPAL, PPAU, PPPOI dan Legium Veteran. Kita akan komunikasi, adakan pertemuan komunikasi ya.
bahwa menghadapi situasi seperti ini, yang paling saya dambakan adalah kita semua harus sadar bahwa kita ini sudah purna tugas. Purnawirawan itu sudah purna tugas, tapi belum purna pengabdian. Nah, dalam melanjutkan pengabdian sebagai purnawirawan, maka seharusnya kita tetap berpedoman kepada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan untuk polisi Tribrata. Itu pedoman kita, walaupun kita sudah purna tugas, sudah purnawirawan. Tapi dalam melanjutkan pengabdian, inilah pedoman kita. Dan insya Allah kalau kita mempedomani ini, purnawirawan TNI mempedomani Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan Polri mempedomani Tribrata, mungkin ya rasanya kok tidak mungkin terjadi hal seperti ini. Ada purnawirawan junior memaki-maki seniornya, maki-maki pemimpin. Itu tidak ada di dalam lingkup kehidupan Sabta Marga dan Tribrata. Tidak ada itu. Kalau ini saya agak kaget, ada seorang junior maki-maki seniornya yang kebetulan presiden pula. Aneh saya. Kok bisa terjadi begitu? Dan saya untuk itu saya mohon betul ya, kepada seluruh purnawirawan, jajaran Kopagri, dan insya Allah besok di PPAD, PPAR, PPAU, PPPOMI juga akan saya sampaikan, pegang teguh Sabta Marga. Salah satu contoh saja lah dari Sabta Marga. Marga pertama apa sih? Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpendidikan Pancasila. Marga kedua apa? Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenali. Kan begitu. Jadi artinya kalau dalam situasi negara bangsa sekarang ini ada pemikiran, ada satu kekuatan yang berpikiran ingin merubah NKRI, rubah Pancasila, itu pemikiran yang sesat. Maka tugas kita adalah harus meluruskan pemikiran yang sesat ini. Jangan malah kita terjun ke situ, ikut-ikutan ke situ. Bukan itu prajurit Sabta Marga. Ya, kita sekali prajurit tetap prajurit, sekali pejuang tetap pejuang, sekali bayangkara tetap bayangkara. Ada junior maki-maki senior, ada jenderal maki-maki institusi polisi. Itu aduh, jangan deh ya. Kita harus hargai mereka-mereka yang berdinas itu. Saya pernah menegur seorang jenderal yang di Taman Makam Pahlawan maki-maki petugas. Saya bilang, jangan begitu, memang Anda jenderal, mereka cuma mayor, cuma bintang, tapi mereka adalah petugas. Kita dulu pernah bertugas seperti mereka, hormati mereka. Jangan karena aku jenderal lantas seenaknya memaki-maki petugas. Ini saya rasa perubahan mental, sikap mental ini betul-betul harus dipelopori oleh kita deh. Ya, Kopagri. Ingat, ya, saya selalu menekankan kepada seluruh jajaran, termasuk IKAL juga. Ya, jati diri. Pertama, kita berwatak pejuang. Watak pejuang itu apa? Peduli terhadap perkembangan situasi dan kondisi bangsa. Contoh kecil saja, ada bencana di Sumatera sana, di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara. Ada kepedulian kita. Mungkin setitik ya apa yang kita berikan kepada mereka, tapi ada perhatian. Itu kepedulian kita terhadap perkembangan situasi kondisi bangsa. Demikian pula di sektor lainnya, sektor ekonomi, politik. Kalau kita mampu memberikan sumbangsi kepada pemerintah, berikanlah sumbangsi itu, tapi dengan cara yang elegan, dengan cara yang tidak mengundang kegaduhan. Ini watak pejuang seperti itu. Yang kedua, ciri kedua adalah berwawasan negarawan. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita perbuat, kita rencanakan, semua diorientasikan untuk
kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi, golongan ataupun partai. Itu dua jati diri ini. Dan saya rasa Pak Mus ya, di IKAL pun kan Pak Dar, ya Anda kan mendengar terus apa yang dua jati diri ini. Tetap kembangkan ini. Kembangkan ini. Maka lahirlah tema pengabdian kita kepada bangsa ini. Kalau di IKAL sebagai katalisator keutuhan bangsa. Kalau di Papabri kita sebagai pemersatu bangsa. Jadi dimanapun anggota Papabri berada, maka tugas mulianya adalah menjaga persatuan kesatuan bangsa. Jangan malah kita terjun ke perpecahan bangsa. Ini saya rasa ya, ini tausiah apa nih? Tausiah, bukan tausiah agama ini ya. Dan ibu-ibu juga begitu. Ibu aku ya, juga begitu. Kalau suaminya seperti itu, ibu-ibunya harus lebih dari itu. Baik, saya rasa itu. Jadi kita berharap ya. Sering saya utarakan, kita ini aneh kalau bangsa Indonesia ini tidak menjadi bangsa yang besar. Itu aneh. Persyaratan untuk jadi bangsa yang besar itu ada semua pada kita. Letak geografis, strategis, demografi, kependudukan nomor 4 di dunia. Kekayaan alam, loh, lihat itu kekayaan alam kita, melimpah. Negara lain tuh hijau matanya lihat kekayaan alam kita. Ini 3 syarat untuk menjadi bangsa yang besar. Tapi nyatanya apa? Kok sulit sekali kita menuju ke bangsa besar ini? Pertanyaannya, kenapa kok sulit? Ada apa kok sulit? Jawabannya adalah karena terlalu banyak kegaduhan yang kita buat sendiri. Jadi saya minta kepada Papabri dan harapan saya bukan ketua umum IKAL, harapan saya bisa sampaikan kepada Pak Mus dan semua rekan-rekan yang lainnya. Jadilah kita alat pemersatu, penjaga persatuan bangsa, penjaga keutuhan bangsa. Itu loh. Ini harapan saya kepada saudara-saudara Papabri. Karena Papabri, Pak Mus, Pak Togar, Papabri mayoritas juga lulusan Lemhanas, anggota IKAL. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Semoga dengan situasi Lebaran Idul Fitri yang sudah baru saja kita lalui ini akan membawa kesejukan lah pada kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Dan kalau tidak bisa menyejukkan, wahai orang-orang yang ya terpengaruh ya. Kalau tidak bisa menyejukkan, jangan memanaskan. Itu saya rasa ya. Tidak mau tambahan? Boleh. Kemudian ini bisa kita camkan, tapi saya mungkin secara khusus pesan pada kita semua untuk jaga kesehatan, kemudian tetap bersama-sama bergandengan tangan, dan mungkin ada keprihatinan kita dengan kejadian kemarin di Libanon yang telah gugur ya, prajurit terbaik kita. Mungkin nanti siapa Pak Yani ya, mungkin kita juga bisa panjatkan doa sebagai bagian dari TNI Polri. Kita mendoakan semoga arwah almarhum mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Amin. Saya rasa bagi kami yang istri prajurit, kejadian itu sangat memukul kami perasaan, dan kita punya anak-anak yang tentara juga ya, yang sewaktu-waktu ditugaskan di medan luar negeri maupun di dalam negeri. Itu bukan hal yang mudah, tapi mudah-mudahan ini semua bisa kita terima dengan penuh keikhlasan, dan keluarganya diberi kekuatan. Tambahannya itu Pak, supaya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahannya boleh juga ya. Juga saya mohon Pak Yani nanti dalam doa. Ayo kita
kita doakan semoga keluarga besar kembali, keluarga besar lengkap dan dalam keadaan kesehatan yang baik. Ya Pak Yani ya, Pak Yani hadir kan? Ya. Mata saya tuh sudah mulai siap. Oh ya? Oh selamat teman. Selamat ya. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya dan istri menyampaikan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita song-song masa depan bangsa ini dengan penuh keyakinan kalau kita menjadi bangsa yang besar. Boleh saya dijawab dengan suara yang keras. Siap semua? Siap. Oke, siapa kita? Indonesia. Terima kasih. Bila itu,